Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah memulai kembali kajian kaedah awil qawaid nahwiyah, kaedah nahu. Ini merupakan kaedah dasar sekali. Kita ulang dari awal secara berurut insyaallah, terutama untuk bagi pemula yang baik yang belum pernah mempelajari kaedah ini, yaitu kaedah nahwu, ataupun yang sudah pernah mempelajari akan tapi mungkin banyak yang belum dipahami, ya, atau selama hari barangkali kurang paham, maka insyaallah dengan kajian ini bisa memantapkan kembali yang pernah antum pelajari, atau juga yang sudah pernah mempelajari dan menguasai. Paling tidak kajian ini untuk mengulang-ulang serta memantapkan kembali kajian yang pernah antum kaji. Taib, pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada alamatul ismi, yaitu tanda-tanda isim, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh para ahli nahwu bahawa isim itu memiliki tanda. Walaupun antum tidak mengetahui makna, suatu makna dari kalimat tersebut, akan tapi antum bisa menentukan atau memahami atau mengenal bahawa itu isim dengan melalui tanda-tanda tersebut. Nah, tentu ini sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahawa untuk pemula khususnya, maka yang harus diperhatikan adalah yaitu kitab yang berharakat. Kitab yang berharakat, terlebih-lebih utama adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang umumnya insyaAllah telah diberikan harakat oleh para ahli hadis atau para penulis hadis-hadis, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis-hadis maupun kitab hadis lainnya. Nah, umumnya sudah ada harakatnya, maka dari situ antum bisa melihat dan membedakan mana itu isim, mana itu yang bukan isim. Pertemuan lalu bahawa tanda isim di antara adalah tanwin. Jadi setiap kata yang bertanwin maka sudah bisa dipastikan bahawa itu adalah isim. Kemudian adalah yang kedua adalah al-alif wal lam, yaitu kata yang maka alif dan lam. Maksud ini adalah baik itu alif lam syamsiyah, alif lam al-qamariyah, yang bagi yang pernah mempelajari tentang tajwid, ya, tentang tajwid. Jadi ada alif lam al-qamariyah, ada alif lam asy-syamsiyah. Nah, maka kalimat tersebut adalah isim. Kemudian yang ketiga adalah al-jar. Al-jar adalah kata yang berharakat akhir kasrah. Berharakat akhir kasrah. Karena kasrah ini merupakan tanda jar asli. Tanda jar asli. Walaupun nanti ada tanda atau alamah far'iyah, bukan tanda asli, akan tapi tanda far'iyah itu tanda dalam cabang daripada asli. Nah, apakah dalam bentuk huruf atau harakat juga, nanti ada alamah far'iyah. Paling tidak berketahui adalah setiap kata yang berakhir diakhiri harakat kasrah, maka sudah bisa ditebak bahawa itu adalah isim. Tentu jar ini ada faktor, sudah kita jelaskan. Apakah dia jar kerana ada huruf jar yang masuk, huruf jar,
huruf jar di antara adalah min, ila, an, ala, fi, al, ba, wal, kaf, wal, lam. Itu di antaranya. Maka kalau sudah ada huruf ini, maka kata yang di depannya atau setelahnya adalah isim. Karena tidak mungkin kata setelahnya adalah fiil atau huruf. Kemudian selanjutnya adalah mungkin jar juga karena idhafah, penggabungan dua suku kata. Yang disebut dalam bahasa kita adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu'. Nah, disebabkan idhafah, penggabungan kata, tentu kata yang kedua itu jelas hukumnya majrur. Maka hukumnya majrur. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kata kedua adalah isim. Contohnya kitabu aliyin. Berarti Ali ini adalah isim. Kitabu Umar. Kitabu Umara. Kata Umar ini walaupun tak bertanwin, sudah jelas dia isim. Walaupun barangkali belum tidak mengetahui apakah itu nama orang atau bukan, contohnya, tapi sudah jelas bisa dipastikan itu isim karena ini penggabungan dua suku kata, yaitu kitab atau qalam digabung dengan kata Umar. Qalamu Umar. Kemudian tanda selanjutnya adalah yaitu isnad. Isnad ilaih atau musnad ilaih, yaitu dalam bentuk kalimat, yaitu dalam bentuk jumlah. Dalam hal ini adalah mubtada kemudian fa'il. Mubtada subjek kemudian fa'il. Artinya kalau dia sebagai subjek maka sudah jelas dia isim. Demikian juga kalau dia sebagai pelaku dalam kalimat, jabatan katanya sebagai pelaku fa'il, maka sudah jelas dia dikatakan isim. Nanti ada bab khusus, insyaAllah nanti bab khusus tentang masalah jumlah, itu jumlah ismiyah. Di situ akan dibahas mubtada khabar. Kemudian jumlah fi'liyah, di situ dia akan dibahas fi'il, fa'il, serta juga yang terkait dengan fi'il, barangkali dia butuh objek, akan dibahas juga maf'ul bih. Nah, ini ada nanti bab khusus ya. Kemudian selanjutnya adalah tanda adalah an-nida, yaitu panggilan. Tentu yang dipanggil itu jelas isim. Ya rajulu, ya waladu, ya bintu, maka sudah jelas setelah ya ini adalah isim. Walaupun tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, ya, atau tidak ada tanda lainnya, akan tetapi kena ada ya'un nida, panggilan, maka jelas setelah ya ini atau setelah huruf panggilan yaitu nida, maka bisa dipastikan itu isim. Itulah di antara tanda yang diungkapkan oleh para ulama. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil ismi tamyizul hasal. Itu dalam suatu bait yaitu alfiyah. Kemudian kita masuk kepada sanian yang kedua, bagian daripada kalam atau kalimah. Sebagaimana sudah kita ungkapkan bahwa kalimah itu terdiri dari 3 unsur atau 3 macam. Yang pertama al-isim, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Arti kata, ucapan, perkataan dalam bahasa Arab tidak lebih daripada 2 macam ini. Tidak lebih dari 2 macam, tidak ada yang ketiganya. Taib, kita masuk yang kedua, yaitu thaniyan al-fi'lu. Taib, ada baiknya kita minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang tertera di halaman 4 maupun pada ikhwah yang ada di studio ini. Fadhal Syekh Ihsan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan mulai. Silakan bagi Anda yang ingin coba untuk berinteraksi dan juga mempelajari kaidah-kaidah nahwu, dan kita masuk di kesempatan malam ini dalam pembahasan alamat dan tanda bagi fiil di 0218236543. Kita terima telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Ya. Yang bagian mana, Ustaz? Naam, thaniyan, yang kedua. Thaniyan. Al-fi'lu wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Iya. Wa lahu alamatun.
منها أنه يمكن أن يدخل عليه ما يلي همزة قد Alif, ya. ألف ألف قد نحو قد حمل أحمد كتابك قد يأتي أحمد وقد لا يأتي وكقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون Ya. قد قامت الصلاة Wa kaqaulin nabi. Ya. وكقوله النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت الصلاة Qad qamatis salah. نعم Ya. السين نحو سيصل أحمد بعد قليل وكقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس Ya. سيصلى نارا Taib. Sering sebagaimana saya ingatkan bahawa di sini dicantumkan suatu contoh dari Al-Quran maupun hadis, tentu tidak dicantumkan ayat seutuhnya ya, atau hadis seutuhnya ya, karena kalau dicantumkan ini terlalu panjang ya, dan itu tentu akan memakan lembaran-lembaran cukup banyak. Tapi yang penting ada terkait dengan syahid yang dimaksud ya, yang dimaksud ya, untuk untuk lebih melihat secara sempurna, nah itu bisa melihat kepada Al-Quran Karim, di mana footnote itu umumnya saya kasih nama surat dan nomor ayatnya, atau juga perawi hadis bisa dirujuk kembali. Nah, tapi kalau ayat-ayat sudah maklum, maka tidak saya kasih footnote ya, karena sudah maklum ya. Taib, coba terjemahkan, terjemah. Yang kedua, Iya. al-fi'lu fi'il. Kedua dari mana ini? Dari pertama isim. Awalan al-isim, yaitu kedua dari bagian daripada kalimah ya, bagian daripada macam kata. Taib. Al-fi'lu fi'il wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Iya. Yaitu yang menunjukkan kepada makna yang terkait dengan waktu. Jadi madalla, jadi fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan maknan, menunjukkan suatu makna fi nafsihi, pada fi'il kata tersebut. Nafsi itu diri ya, dirinya. Hanya hang ini kembali fa'il. Artinya kata itu mengandung makna. Itu maksudnya. Jadi ulama memberikan istilah atau definisi itu madalla ala maknan fi nafsi, yaitu kata fi'il adalah sesuatu. Jadi ma itu adalah isim mausul, fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan suatu pengertian fi nafsi, pada fi'il tersebut. Arti fi'il itu mengandung makna. Ya. Kalau tidak mengandung makna bukan fi'il. Sama isim juga. Isim ada mengandung makna. Nah, sekarang apa membedakan antara isim dengan fi'il? Sama-sama mengandung makna. Inilah selanjutnya definisinya. Muqtarinin bizamanin. Yaitu apa? Yang terikat. Nah, terkait dengan waktu. Terkait dengan atau mengandung waktu. Sementara isim ghairu muqtarinin bizaman, tidak mengandung waktu. Ya. Tidak menyertai waktu. Nah, itu kalau isim. Jadi isim umpamanya Ahmad, itu kata Ahmad tidak mengandung waktu. Ya. Demikian kitabun, ya kan? Itu isim. Tidak mengandung waktu. Nah, kitab apa? Adakah makna kitab? Ada. Itu apa? Buku. Ya, buku. Itu bacaan. Ahmad ada maknanya, itu nama orang. Ya, nama orang. Nah, demikian juga fi'il juga mengandung makna, akan tetapi dia mengandung waktu, sementara isim tidak mengandung waktu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Walahu alamatun. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Betul. Mana mubtada'nya? Mubtada' alamatun. Kemudian khabarnya? Lahu. Kenapa dilukan khabarnya? Karena mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Nah, nakirah ghairu mausuf.
mausufin bisifah wala mudhaf, dan itu wajib diakhirkan. Walahu alamatun, ha ini kembali ke mana? Fi'il. Fi'il. Jadi walahu dan fi'il memiliki dapat tanda-tanda. Sebagaimana isim juga memiliki tanda-tanda yang sudah saya jelaskan kembali tadi di awal sebagai muqaddimah. Nah, fi'il juga memiliki tanda-tanda. Baik, terus? Minha diantaranya annahu yumkinu bisa an yadkhula masuk kepada yang ma yali berikut ini. Apa-apa yang berikut ini. Ya, an yadkhula alaihi. Jadi bisa dimasuki oleh nah, itu bahasa kita ya. Kalau terlaknya apa? Di antaranya minha, di antara hani kembali pada alamat, di antara tanda tersebut adalah bahwa dapat dimasuki atasnya oleh apa? Mayali. Yang berikut ini. Ya, berikut ini. Ma ini huruf apa ini? Huruf atau isim? Huruf. Ma ini kata mayali. Ma ini huruf atau isim? Nah, ini isim. Isim. Nah, isim apa? Namanya isim mausul. Nanti akan dikupas secara khusus ya. Iya. Akan dikupas secara khusus karena ini isim mabni ya. Isim mabni tentu tidak ada tanda tuan itu tidak ada, akan tapi dia bisa dikenal tandanya, bisa dijadikan mudhaf ilaih ya. Baik, ma yali itu sebagai apa di situ? Ma ini annahu yumkinu an yadkhula alaihi ma yali. Nah, ini harus diketahui kedudukan kalimatnya agar mudah dipahami dan supaya tidak salah. An yadkhula alaihi. Alaihi kembali ke mana? Alaihi ini. Kembali ke mana? Ha? Alamat fi'il alaihi. Annahu kembali pada ha yang pertama. Ya kan, annahu. Ha itu apa? Alaihi kembali pada annahu. Annahu. Ha ini kembali pada al-fi'lu. Ya. Minha di antara tanda annahu bahwa fi'il. Nah, itu terjemah bahwasanya fi'il dapat dimasuki atasnya. Nya ini kembali ke mana? Kembali kepada fi'il juga. Fi'il. Ya. Mana fa'il yadkhul? Ma itulah fa'ilnya, isim mausul. Itu isim mausul ya. Fa'il dari yadkhul. Yadkhul ya. Dapat dimasuki atasnya oleh ma, sesuatu yang berikut ini. Nah. Jadi ma itu mana asy-syai' min alladhi. Jadi bisa dimasuki oleh yang berikut ini, yali yang berikut ini. Mana itu? Qad. Nah. Qad. Naam, iqra'i terjemah. Alif qad yaitu qad, nahwu contoh qad hamala Ahmadu kitabaka. Iya. Terjemahkan, terjemah. Qad itu sungguh ya kan. Ya, sungguh. Qad kalau masuk pada fi'il madhi apa litahqiq ya. Ahmad telah membawa kitab. Sungguh Ahmad telah membawa kitabmu. Iya. Contoh kedua, qad ya'ti Ahmadu wa qad la ya'ti. Terkadang Ahmad datang dan terkadang Ahmad tidak datang. Tidak datang. Taib, terus wa qouli ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Dan juga qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qamatis shalah, sungguh telah ditegakkan salat. Iya. Ya. Ini perawi siapa, Imam? Rawi apa? Imam Muslim ya. Qad qamatis salah. Sebetulnya itu dua kali diulang. Perawi kalau riwayat khusus, riwayat secara utuh ya. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ya. Tetapi saya ngambil saya satu bagian saja karena terkait dengan masalah tanda fi'il. Tapi insyaallah ketika nanti sudah selesai cetak itu saya cantumkan secara utuh ya, qad qamatis salah dua kali sebagaimana riwayat hadis ini ya. Taib as-sinu huruf sin. Nahwu sayasilu Ahmadu ba'da qalil. Ahmad akan tiba sebentar lagi. Terus
dinaikin marah. Iya. Tak bisa ke atas lagi. Iya. Kelihatan? Nah, belum Ustaz. Belum kelihatan ya? Ustaz. Iya, bisa tampilkan. Nah, sudah. Wa qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim sayaqulu sufaha'u minan nas. Iya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkata sin itu litanfis, akan ya. Akan berkata Iya. orang-orang yang sufa, orang-orang yang bodoh. Minan nas, dari sebagian manusia. Iya. Apa sebagian manusia yang bodoh akan mengatakan. Iya. Terus ayasla naran. Dan dia akan yadkhul. Sayasla ayyad sayadkhul. Dia akan masuk neraka. Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di bagian fi'il ini disebutkan tanda, tapi ini tanda secara umum ya. Yaitu tanda fi'il secara umum. Nanti akan dibahas secara khusus tentang pembagian fi'il. Tentang apa? Pembagian fi'il. Setiap macam fi'il memiliki tanda-tanda khusus. Nah, sedangkan di sini adalah tanda fi'il secara umum. Artinya tanda fi'il madhi, tanda fi'il mudhari, ya. Nah, di sini apa dijelaskan. Jadi ini tanda fi'il secara umum dulu. Adapun secara khusus bagian fi'il masing-masing, karena ada nanti pembagian fi'il itu berikut nanti, itu apa? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, masing-masing fi'il ini memiliki tanda khusus. Ya. Jadi pertama adalah tanda pertama fi'il adalah qad. Jadi kalau kita buka Al-Quran, ya, buka Al-Quran atau hadis, kita temui kata qad, maka sudah dapat dipastikan bahawa setelah qad itu adalah fi'il. Nah, adalah fi'il. Jadi contoh, qad hamala Ahmadu kitabaka. Ya, ini adalah contoh ya, contoh dalam berbahasa. Nah, sesungguhnya Ahmad telah membawa kitabmu. Qad ya'ti Ahmad wa qad la ya'ti. Nah, di sini qad bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Qad ya'ti Ahmad wa qad la ya'ti. Ya, Ahmad terkadang datang, terkadang tidak datang. Adapun contoh dari Al-Quran, wa kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Nah, ini kata aflaha ada fi'il. Nah, ada fi'il. Nah, di sini tidak dijelaskan fi'il apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nanti akan ada pembahasan pada bab khusus masing-masing tanda fi'il. Yang jelas setelah qad itulah fi'il. Qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha ini adalah fi'il. Sungguh orang mukmin itu adalah menang. Wa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Jadi Nabi pernah menggunakan kata qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sungguh salat telah didirikan. Nah, berarti kata qamat adalah fi'il karena ada qad sebelumnya. Tanda yang kedua adalah sin. Sin adalah harfu tanfis ya. Harfu tanfis itu menunjukkan akan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah future tense kalau tidak salah ya. I will ya. I will he shall ya. Nah, will itu menunjukkan akan ya. Ya. Ini hanya untuk apa? Menekat pemahaman ya bagi yang pernah belajar bahasa Inggris ya, untuk lebih bisa memahami ya, untuk sebagai perbandingan ya. Jadi sin dalam bahasa Arab ini apa? Ada makna litanfis. Contoh sayasla, sayasilu Ahmadu ba'da qalil. Sayasilu Ahmadu ba'da qalil. Tentu sin ini masuk pada fi'il mudhari ya. Ahmad
akan sampai sebentar lagi. Jadi sebentar lagi Ahmad akan sampai. Jadi sin ini ada sin berarti kata yasil itu adalah fi'il. Wa qaulihi ta'ala sayaqulus sufaha'u minan nas. Di situ ada sin masuk kepada yaqulu, berarti kata yaqulu itu adalah fi'il, kata kerja. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Kemudian sayasla naran dzata lahab. Ini surah Lahab ya. Nah, ada sin di situ. Sayas berarti yasla adalah fi'il. Sudah jelas fi'il, bukan isim dan bukan huruf. Nah, ini perlu diketahui. Tanda yang kedua ada sin. Nah, kemudian tanda selanjutnya ya, yaitu jim. Ya, silakan untuk dibaca. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang ingin coba membaca di line telepon 0218236543 di belakang Ummu Fatimah terkait dengan alamat dan tanda fi'il. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Taib, tampaknya terputus di 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi pendengar. Ya, ya, baik. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Iya, dengan Arif. Iya, halo, silakan. Dengan siapa di mana? Arif di Cilengsi. Baik, silakan. Haris ya. Baik. Baik, silakan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam, fadal ya. Iqra. Jim, Iya. Saufa. Saufa. Iya. Nahu saufa ahajju hadzal ama insyaallah taala. Iya. Wa ka qoulihi ta'ala saufa ta'lamuna wa saufa astaghfiru lakum rabbi. Iya. Wa Terus, nah. ad-da'u wa ta'u ta'nisi sakinati. Ini itu sudah kita diedit ya, sudah kita edit itu salah harakat sakinatinya. Yang benar adalah as-sakinatu. Ya. Wa ta'ut ta'nisi sakinatu. Karena sakinah adalah naat bagi kata ta, bukan ta'nis. Ya. Ya. Jadi sakinah bersukun, baris sukun. Yang sukun itu tak, bukan ta'nisnya. Oh iya, Ustaz. Ya. Ad-da'u wa ta'u ta'nisi. Ad-dal, bukan ad-da'u ya. Kalau ad-da'u itu penyakit. Ad-dalu, ad-dal. Ad-dal, Iya. ad-dalu wa ta'u ta'nisi sakinatu. Iya. Nahwu Namat su'adu. su'adu Iya. istaghfarat Zainabu. Zainabu. Ka qaulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum Iya. wa hamalathu ummuhu wahnan. Iya. Taib, coba terjemahkan bagian jim. Jim saufa. Iya. Jadi tanda fiil yang ketiga adalah saufa. Iya. Contohnya saya akan ahaju. Saufa ahujju hadzal 'ama. Saya akan segera berhaji. Haji. Iya betul. Apa itu saufa? Akan ya. Saufa ahuj. Saya akan haji. Ya. Itu menunaikan haji. Saya akan haji. Hadzal 'ama. Ai hadhihi sanata. Di tahun ini. Oh, di tahun ini. Iya. Saya Am itu tahun ya. Di tahun ini, Ini insyaallah. insyaallah taala. Ya. Jika Allah menghendaki.
Terus jika Allah mendaki. Wa Iya. kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah, firman Allah Ta'ala, saufa ta'lamun, engkau akan mengetahui, ya, kalian atau kamu akan mengetahui. Terus kalian akan mengetahui. Dan firman Allah, saufa Firman Allah astaghfiru lakum rabbi. sungguhnya tagfiru, Saufa Ya. akan, ya. Lagi juga akan. Saufa akan astaghfiru atau astaghfiru. Saya akan minta ampunkan. saya Iya kan? Astaghfir, saya akan minta. Sin dan karena alif dan sin itu adalah litalab, minta. Saya akan minta ampunkan untuk kalian Rabbi, kepada Tuhanku. pada Iya. Saya akan apa? Minta ampun kepada Tuhanku untuk kalian. pada Tuhanku untuk kalian. Untuk kalian. Atau saya akan minta ampunkan untuk kalian Rabbi, kepada Tuhanku. Ya. Baik, terus dal. Dan tak-taknya sakinah. Iya. Nahu, Apa artinya? Ta'ut ta'nis, ta muannas, tak mu'annas yang berbaris sukun. berbaris sukun. Iya. Nahwu, contoh. Contohnya su'ad, Qamat, qamat, namat. Baca kalimat itu, namat su'adu. namat, su'adu, Iya. Apa artinya? telah su'ad telah Atin nama yanamu, tidur. tidur, ya. Su'ad telah tidur. Su'ad telah tidur. Iya. Zainab Istaghfarat Zainabu. Zainab Meminta dia telah meminta apa? Minta apa? Minta ampun. Ampun. Istighfar. Jadi Zainab telah meminta ampun, ya, atau telah beristighfar. Terus ka qaulihi ta'ala, iya, di firman Allah Ta'ala, hurrimat. "Rimat alaikum ummahatukum." Iya. Diharamkan atas kalian Hmm. ummahat, Ibu-ibu kalian. ibu kalian. Iya. Terus Hamalathu ummuhu wahnan. iya. Ibu dia Iya, ibunya mengandungnya. dan mengandungnya Iya. Wahnan, dalam keadaan apa? Lemah. dalam keadaan lemah. Lemah. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah atas kelemahan. Artinya kian hari kian lemah. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu. Nah, jazakumullah khair akhi, barakallahu fiik. Taib, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, bahwa tanda fiil selanjutnya adalah ada kata saufa. Saufa ini juga termasuk harfu tanfis. Tanfis adalah untuk akan, ya, akan, ya. Tentu bedanya apa antara sin dan saufa? Kalau sin itu waktunya dekat, kalau saufa ini waktunya lama, ya. Waktunya lama. Jadi kalau umpamanya saya akan haji tahun ini, ya, karena musim hajinya masih lama, mungkin 5 bulan atau 6 bulan atau setahun lagi. Nah, maka kita gunakan kata saufa, ya. Saufa. Kadang kalau sin ini waktunya dekat, bisa besok, bisa lusa, ya. Nah, bisa sepekan akan datang. Ini kembali kepada uruf, ya. Jadi saufa ahujju hadzal am. Nah, ada kata saufa di situ, berarti ahujju ini ada fiil. Tidak mungkin isim, apalagi huruf. Jadi ahujju maka sudah dipastikan itu fiil. Saufa ahujju hadzal ama. Saya akan haji di tahun ini, insyaallah taala. Wa qaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, saufa ta'lamun. Ini banyak sekali kata saufa dalam Al-Quran. Maka kalau antum baca Al-Quran lalu antum menemukan kata saufa,
maka sudah bisa dipastikan bahawa setelah saufa itu adalah fi'il. Saufa ta'lamun, ini contohnya, saufa ta'lamun. Ya. Kemudian di ayat lain, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi, itu surah Yusuf ya. 98 bisa dicek ya. Nah, saufa astaghfiru. Kata astaghfir itu jelas itu fi'il karena ada saufa sebelumnya. Nah, kemudian tanda selanjutnya adalah baginda ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta menunjukkan muannas. Ta ta'nis menunjukkan muannas, yaitu perempuan atau dianggap perempuan. As-sakinah tu tapi yang berbaris sukun. Ya. Sebab ada ta ini tan ta'nis juga, yaitu ta marbutah. Ta marbutah itu tidak sakinah, tidak bersukun. Dia berharakat selain sukun, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Sedangkan di sini adalah berbaris sukun. Jadi ta ta'nis bersukun. Nah, itu maka setelahnya menunjukkan bahawa kata yang memiliki ada ta ta'nis, maka kata itu adalah fi'il. Nah, kalau dia bukan tanya sakinah, tidak bersukun, berarti dia bukan fi'il. Nah, tentu itu isim ya. Seperti ta marbutah, Fatimatu, kemudian sayyaratun, nah, ada ta marbutah, kemudian burtuqalatun, tufahatun. Nah, berarti kalimat itu adalah isim karena ada ta marbutah. Nah, di sini adalah ta berbaris sukun, yaitu ta maftuha, ta terbuka kemudian baris sukun. Contohnya namat su'adu. Nah, berarti namat ini berarti nama itu fi'il, bukan isim. Kenapa? Karena ada ta ta'nis. Ta ta'nis ini fungsi di sini adalah menunjukkan bahawa pelakunya adalah perempuan atau dianggap perempuan, yaitu Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya, bukan nama laki-laki. Kalau Sa'id baru nama laki-laki. Istaghfarat Zainabu. Ya, kata istaghfar Zainabu. Nah, di sini ada ta ta'nis, berarti kata istaghfara itu adalah fi'il. Seperti firman Allah SWT, hurrimat alaikum ummahatukum. Kata hurrimat, di situ ada ta ta'nis. Berbaris ta berbaris sukun, ta maftuha. Berarti kata hurrima itu adalah fi'il. Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang lain, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Itu surah Maidah ya kalau tidak salah itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Hurrimat juga. Berarti apa? Hurrima itu fi'il. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini dalam surah Luqman. Hamalathu berarti hamala itu fi'il. Apa tandanya? Di situ ada ta ta'nis. Jadi ta ta'nis ini adalah berada di akhir ya. Di akhir kata kerja fi'il, bukan di awal. Tidak ada yang di awal ta ta'nis. Ya. Kalaupun awal itu ta'nya berharakat. Ini nanti pada fi'il mudhari. Ya. Bisa juga menunjukkan perempuan, ta di awal. Nah ini tentu contoh-contohnya banyak sekali ya. Yang tak terhingga ini. Karena kata kerja ini bisa dimasuki oleh ta ta'nis, fi'il. Tentu ini fi'il madhi ya. Qamat, dhahabat, darasat, akalat, syaribat, nah, dan seterusnya. Nah, ini tanda keberapa ya? Tanda yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir di sini itu tanda yang kelima. Ini tanda fi'il secara umum. Fadhal Syekh Ihsan. Alhamdulillah ada penjelasan tambahan dari Ustaz terkait dengan tanda-tanda bagi fi'il. Kita akan baca kembali untuk poin yang berikutnya, yaitu lam dan lan. Dan mungkin kita berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di studio ya Pak. Ya, nah. Ada Akh Ibrahim, fadhal untuk membaca lam dan walan. Nah. Bismillah. Lam walan. Iya. Ka qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qawlihi ta'ala walan tarda ankal yahud. Iya. Wa sayati tafsiliha fi darasi ats-tsalits. Naam. Taib.
Ahsan, barakallahu fik. Baik, mungkin ada pendengar ya. Baik. Kita silakan untuk Jazakumullah khair, baca. Akh Ibrahim. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV masih dalam poin yang H, yaitu tanda bagi fiil lam dan walan. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan umur siapa di mana? Ibu di Sumbar, Baik, Masya Ibu Allah. di Sumbar, mohon maaf Bukit mungkin. Tinggi, Silatang. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mohon maaf, Ahlan. Ibu, mungkin dikecilkan Nah. dulu volume suara TV atau radionya, disimak secara Iya. langsung, monitor telepon saja supaya tidak ada feedback ya. Baik, Ya. silakan. Naam, tafadhali ya Ahlan wa sahlan. Wah, salah lo. Maaf, baru masuk sahabat. Iya. Melihat apa di layar TV? Baik, halo Umu. Naam. Halo Umu. Baik, Masya Allah, tampaknya. Iya, halo, Assalamualaikum. Bisa dibaca? Baik. Ya, baik, kalau demikian kita berikan kesempatan yang lain mungkin bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Tampaknya sambungan komunikasi dengan pendengar kita di Sumatera Barat tadi sedikit terganggu. Ya, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi umum mungkin bisa menghubungi kembali, dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain silahkan. Baik, kita akan kembali di halaman 4 ya. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Umu. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, halo, silakan. Dengan siapa di mana? Umu Umair Ciledug. Taib, Umu Umair. Ahlan. Naam, ahlan wa sahlan ya Umair. Nah, Naam, tafadhali ya Iya. Salisan ya Ustaz. Taib. Bagian ha ya, al-ha'u. Nah. Iya. Al-ha'u. Lam walan. Kaqaulihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Wa qaulihi ta'ala. Walan tardo ankal yahud. Naam. وسيأتي تفصيلها في الدرس Tafsilu. Wa sayati tafsiluha. وسيأتي تفصيلها في الدرس الثلاثة Salis. Fi darsi thalisi. الدرس الثالث. Iya. Taib, bisa terjemah. Ha, Naam. lam dan lam itu belum. Lam dan lan ya. Akan. Lam dan lan. Ini tanda ya. Tanda fi'il adalah ada kata lam, ada kata lan. Iya. Seperti firman Allah Ta'ala, lam yalid, tidak Lam yalid, tidak beranak. tidak beranak dan tidak diperanakan, Iya. dan tidak ada baginya mirip ya. Dan tidak ada bagian kufuwan ahad. Kufuan itu apa Ustaz? Mana kufuwan ahadun? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Makna kufuan. Setandingan. Ya, Ya, sama. dengan Iya. yang serupa. Yang serupa. Sesuatu pun. Iya. Jadi tidak ada baginya apa serupa. Ya, satu pun. Dan seperti firman Iya. seperti firman-Nya Ta'ala, dan tidak akan ridho atas kamu orang-orang Yahudi. Ya. Walan tarda ankal yahud. Tidak akan reda terhadap kamu orang-orang Yahudi. Walan nasara. Itu ayat selanjutnya. Dan orang-orang Nasrani. Ya, dan orang Nasrani. Iya.
akan datang penjelasannya pada pelajaran yang ketiga. Iya, jadi akan datang rinciannya. Artinya apa? Pembagian fiil itu akan datang penjelasan serta tanda-tandanya akan datang. Ya, ini sebagaimana saya katakan tadi apa? Ini adalah tanda secara global. Ya. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Amir. Taib, ini kita coba kita uraikan secara pelan-pelan ya, karena saya yakin ada yang mengikuti ini yang belum pernah belajar ini. Jadi ha ini adalah lam ya. Jadi lam dan kata lan, jika ditemukan dalam Al-Quran atau hadis kata lam dan lan, maka setelah kedua kata ini sudah jelas dia fiil. Contoh, lam yalid. Lam yalid, surah Al-Ikhlas. Berarti kata yalid ini adalah fiil. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Nah, atau tidak beranak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan atau diperanakkan. Nah, yulad berarti juga fiil. Kenapa? Karena ada lam sebelumnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Walam berarti kata yakun ini adalah fiil. Kenapa? Karena ada lam sebelumnya. Jadi yalid, yulad dan yakun, ketiga-tiga ini adalah fiil karena ada lam. Wa ka qauli ta'ala, dan seperti Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini kata lan, ada lan di situ, berarti kata tarda itu adalah fiil. Adalah fiil. Nah, ini bisa dibuka di ayat Quran, di Al-Quran, ayat-ayat lainnya. Jika antum menemukan kata lam dan kata lan, maka setelah kedua kata ini adalah isim. Adalah fiil. Demikian juga dalam hadis. Jika antum menemukan lam dan lan, maka setelahnya adalah fiil. Nah, ini sebagaimana tadi sayati madza tafsiluha, akan datang rinciannya. Artinya tanda-tanda ini akan datang penjelas secara rinci terkait dengan pembagian fiil. Karena fiil ada 3 macam, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amar. Akan datang penjelasannya masing-masing. Itulah di antara tanda-tanda fiil secara global. Taib, kita lanjut dari sana ya. Iya. Poin yang ketiga sekarang yang insyaallah. Poin ketiga. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, telah kita jelaskan dan disimak bersama terkait dengan tanda-tanda fiil yang disebutkan dalam pembahasan ini. Kita akan memasuki sekarang bagian atau poin yang ketiga, yaitu huruf, yang merupakan bagian daripada kalimat yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Apa itu huruf dan apa saja tanda-tandanya? Kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca kembali di 0218236543. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Salam. Baik, Masya Allah. Dengan siapa di mana, akhi? Akh Labib di Semarang. Ahlan, Akh Labib, Masya Allah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Nah. Naam. Fadal iqra salisan, yang ketiga. Salisan. Wal harfu fahuwa ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Wa laysa lahu alamat fil ismi. Alamatu ya. Alamatu bukan alamati, tapi alamatu, isim laisa ya. Wa laysa lahu alamatul ismi. Wa laysa lahu alamatul ismi wal fi'li. Iya. Kahurufil jarri wal qasami. Wal qasami. Iya.
wa huruful jarri katsirah Naam. minha min ila an Ya. ala fi rubba alba'u al-kafu wal-lamu wa hiya takhfidul isma alladhi yaqa'a ba'daha Yaqa'u. alladhi yaqa'u ba'daha. طيب. أحسنت. طيب ترجم. Yang ketiga, Iya. dan huruf Yang ketiga adalah huruf. adalah yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Terus Dan bukan tanda isim dan kata kerja. walaysa lahu, dan tidak Benar, memiliki. kata. Laisa itu tidak mesti maknanya bukan ya. Bisa maknanya tidak. Walaysa lahu alamatul ismi wal fi'li. Dan dia tidak memiliki tanda. Lahu itu memiliki. Dia tidak memiliki apa? Tanda-tanda isim. Dan dia tidak memiliki tanda-tanda Isim isim dan dan fi'il tanda fi'il ya. seperti huruf jar Dah. dan qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Ya. Terus Dan huruf jar ada banyak, iya betul. di antaranya min, Iya. ila, an, An. ala, fi, rubba, alba'u, al-kafu, wal-lamu. Wahia. Dan dia Dia apa maksud ini? Itu huruf jar ya. Wahia dan huruf jar tersebut. dan huruf jar Tersebut. Takhfidu. Ati takhfidu. Takhfidu ma makna Ay tajurru. Menjarkan. Karena ulama-ulama Kufah itu menggunakan kata al-khafat ya, kata khafat. Sedang ulama Basri menggunakan kata jar. Sebetulnya itu sama saja ya, maknanya sama, itu sinonim ya. Jadi takhfidu au tajurru itu menjarkan isim. Tadi sudah saya jelaskan tanda jar asli ada kasrah. menjarkan. Iya, menjarkan isim. Nah, arti menjarkan isim itu menjadikan isim setelahnya berbaris kasrah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa arti jar adalah huruf yang isim ya berbaris kasrah. Iya. Baris kasrah, harakat kasrah itu harakat di bawah. Karena kasrah ini merupakan tanda jar asli. Tanda jar asli. Walaupun nanti ada tanda jar yang sifatnya far'iyah, furu' ya. Nah, tapi yang jelas untuk tanda jar asli adalah baris kasrah. Jadi takhfidu menjarkan, itu membaris kasrahkan isim alladhi yaqa'u ba'daha. Apa artinya? Yang terletak setelahnya. Iya, jadi terletak setelahnya, yaitu setelah huruf jar. Baik, masyaallah. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ustaz. Oh iya. Baik. Nah, masyaallah bacaan sudah bagus ya. Tinggal di
sering-sering membaca ya, untuk lebih lancar lagi. Salisan, yang ketiga Kita adalah berikan satu kesempatan Taib, lagi. silakan ya. Baik. Kita berikan satu kesempatan lagi sebelum diberikan penjelasan secara terperinci oleh Ustadz. Jadi poin yang ketiga yang mungkin pendengar dan pemirsa Roja TV ingin coba untuk membaca di belakang Al-Habib, silakan di 0218236543. Poin yang keempat, mohon maaf, poin yang ketiga di halaman 4 dalam pembahasan ini. Silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Silakan, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan pendengar dan pemirsa yang sudah coba menghubungi, sudah masuk teleponnya, sudah terhubungkan. Halo. Iya, Jian, tapi nggak jelas. Baik, kita coba untuk memutuskan dulu supaya lebih jelas suaranya. Baik, di 0218236543. Bagi pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembahasan kitab atau pembahasan nahwu secara khusus ya. Kita berikan kesempatan kembali untuk poin yang ketiga, yaitu makna huruf dan tanda-tanda huruf bisa dikenal dari apa dan apa saja. Kita akan berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ummu, di mana? Silakan. Dengan Jihan di Medan. Baik, masya Allah. Halan ya, Ukhti Jihan. Baik, silakan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ukhti Jihan. Bisa dibaca. Taib, dari Medan ya. Dari Medan, Ustaz. Masya Allah, Medan di mana ini? Iya, karena saya juga dari Medan ini. Masya Allah. Taib, nam, tafadhali ya Ukhti Jihan. Silakan. Salisan, Iya. wal harfu, Iya. fahuwa, ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Naam. Terus selanjutnya. Walaysa lahu alamatul ismi wal fi'li Wal fi'li. ka hurufil jarri wal qasami. Iya. Terus. Wa huruful jarri katsiratun. Iya. Minha min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, wal-lam. Wahia takhfidul isma alladhi yaqa'u ba'duha. Ba'daha. Ba'daha. Iya, ba'da itu dzaraf ya. Taib, coba terjemiha awalan. Yang ketiga, huruf, ya. dan dia apa-apa yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Dan tidak ada baginya tanda-tanda isim dan fiil, seperti huruf jar dan sumpah. Nah, iya. Dan huruf jar ada banyak, diantaranya min, dari, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, dan lam. Iya. Dan dia menjarkan isim yang terletak setelahnya. Iya. Contoh untuk min. Iya, misalu min, contoh min. Iya. Roja'tu minal qaryati am. Iya. Aku pulang dari kampung semalam. Iya.
Bahasa Medan semalam ya, masih ingat saya lagi itu. Itu amsi itu kemarin ya para pemirsa ya. Jadi bahasa Medan itu semalam. Iya, karena saya dari Medan. Jadi saya tahu sekali bahasanya. Jadi semalam itu kemarin. Ya, taib. Ini perlu saya jelaskan karena nanti orang bingung nih semalam maksudnya apa. Gini. Kalau semalam sendiri bahasanya Al-Bariha ya, kalau malam itu Al-Bariha tadi malam. Iya. Iya tadi malam. Iya. Kalau semalam itu apa? Kemarin. Baik, na'am tafadhali ya Jihan. Misal ila sanusafiru ilal Madinatil Munawwarati ghadan. Kami akan pergi ke Madinah Al-Munawwarah besok. Iya. Misal untuk sa'altul ustadzah an ilmil nahwi. Iya. Aku bertanya kepada ustadz dari ilmu nahwu. Nah, jangan arti an. An itu merupakan bagian pada sa'alaan. Nah, sa'alaan. Jadi saya bertanya kepada ustadz tentang ilmu nahwu. Bukan dari. Tidak semua an itu bermakna dari ya. Jadi sa'alaan itu merupakan satu kesatuan. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan huruf jar. Nah, namanya fi'il muta'addi bi harfi jar. Jadi sa'alaan fakkara fi. Nah, bahasaan mencari, bukan mencari dari ya. Nah, ini harus diketahui betul ini. Taib. Misal ala jalasat duyufu alal maqa'idil mujahhazah. Iya, alal maqa'idil mujahhazati. Iya. Kamu duduk di tempat duduk mujahhazah. Jadi duyuf itu bentuk jamak ya. Jalasat duyuf, para tamu telah duduk di bangku-bangku yang telah disediakan. Bangku yang telah disediakan. Iya, bangku-bangku yang telah tersedia. Al-mujahhaza daripada jahaza yujahizu. Ay hayya ayuhayyu. Yang telah disiapkan atau yang telah dipersiapkan. Taib. Misal fi at-tullabu fil fasli wat talibatu fil maktabah. Iya. Para murid laki-laki di kelas dan para murid perempuan di perpustakaan. Taib, ahsanti, barakallahu fik. Masya Allah. Nah. Jazakallah khair ya Ukhti Jihan. Barakallahu fik. Baik. Nah, ini yang ketiga, bagian daripada kalimat adalah al-harfu, yaitu huruf ya. Huruf itu apa sih? Nah, ini dijelaskan, yaitu ma dalla ala ma'nan fi ghairi, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas makna, yaitu pengertian pada selainnya. Artinya huruf itu dia tidak memiliki makna. Dia akan jelas maknanya kalau dia bergandengan dengan kata selainnya. Nah, ini harus dipahami. Jadi kita tidak bisa mengatakan fi itu makna di dalam atau di, belum tentu. Ya. Jadi nggak bisa ditentukan maknanya. Dia akan jelas maknanya kalau dia bergandengan dengan selainnya. Ya, itulah kata yang terletak setelah huruf jar. Baru akan jelas maknanya. Nah, seperti tadi kan diartikan an, belum tentu an itu makna dari. Ya, belum tentu. Ya. Demikian juga min. Bisakah kita katakan langsung min atau makna min dari? Belum tentu. Jadi min itu tidak bisa dijelaskan, disebutkan maknanya karena belum jelas. Dia akan jelas kalau dia bergandengan dengan kata. Nah, kata setelahnya dan juga berkaitan dengan kata sebelumnya. Dia akan baru jelas. Nah, maka di sini apa? Makna apa? Al-harfu ada ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Fi ghairi ini apakah setelahnya atau juga sebelumnya? Bisa jadi sebelum dan setelahnya. Madalla, yaitu huruf adalah sesuatu yang menunjukkan atas suatu pengertian atau suatu makna pada selainnya. Ya. Jadi bahasa singkatnya adalah huruf ini tidak mengandung makna.
atau huruf itu tidak akan jelas maknanya kecuali kalau dia bergandengan dengan kata sebelum dan sesudahnya, baru akan jelas maknanya. Berbeda dengan sebelumnya. Isim tanpa ada gandengan sebelum sudahnya, dia memiliki makna. Sudah memiliki makna. Sebagaimana saya katakan tadi, qalam. Apa arti qalam? Qalam adalah alat untuk menulis. Ya, itu maknanya. Baitun, arti baitun itu rumah. Nah, terjemahannya rumah. Orang bisa memaknai walaupun belum masuk dalam kalimat. Ya. Demikian juga fi'il, kata kerja. Yadrus, yaqra. Nah, tanpa dimasukkan dalam kalimat, maknanya sudah jelas. Nah, berbeda dengan huruf. Huruf kalau belum masuk dalam kalimat, atau belum bergandengan dengan kata, maka huruf itu tidak bisa dipastikan maknanya apa. Belum tentu, seperti tadi kan min. Apakah min makna dari? Belum tentu. Ya betul, min bisa makna dari, juga bisa makna lain. Wa minan nasi man yaqulu. Bisakah diterjemahkan dari manusia? Tidak. Min itu adalah tabi'id, bukan sebagian. Wa minan nasi man yaqulu. Tentu ada cirinya. Apa cirinya? Setelah min itu adalah isim dalam bentuk jamak atau dia isim jenis. Ya. Minan nasi itu kan jamak, bentuk jamak. Wa minan nasi man yaqulu. Berarti min itu apa? Sebagian manusia. Ya. Wa minal kitab. Nah, bukan dari kitab. Wa minal kitab, di antara kitab. Wa minal kutub, di antara kitab-kitab. Nah, bisa juga makna min itu dari. Nah, maka tergantung bentuk kata yang bergandengan dengannya. Dan itu maksud adalah definisi huruf, yaitu adalah dia sesuatu yang mengandung makna pada kalimat selainnya. Artinya dia akan jelas maknanya kalau bergandengan dengan kalimat selainnya, apakah sebelum dan sesudahnya. Apakah huruf punya tanda? Punya tanda. Apa tandanya? Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda huruf, tidak ada tanda fi'il, itu tandanya. Ya. Jadi tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, itulah tanda huruf. Ya. Maka di sini walaisa lahu alamatul ismi wal fi'il. Nah, dia tidak memiliki tanda isim dan tanda fi'il. Jadi, kalau tidak ada tanda fi'il dan tanda isim, berarti huruf. Atau walaisa fihi. Nah, atau walaisa fihi alamatul ismi wal fi'il, tidak ada padanya tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Nah, kita cocokkan saja. Apakah bisa masuk tanda isim? Apakah bisa masuk tanda fi'il? Kalau enggak bisa masuk tanda fi'il, ya, berarti dia bukan fi'il. Apakah bisa masuk tanda isim? Kalau enggak bisa, berarti juga bukan isim. Nah, berarti itu huruf. Nah, apa contohnya? Kahurufil jarri wal qasami. Seperti huruf jar dan huruf qasam, itu huruf sumpah. Tentu huruf banyak ya. Nanti ada huruf nasab, ada huruf jazam, dan huruf-huruf lainnya. Nah, di sini hanya sebagian saja sebagai contoh. Kahurufil jarri wal qasami. Seperti huruf jar dan huruf qasam, itu huruf sumpah. Wa huruful jarri katsiratun. Huruf jar ini banyak ya. Di sini karena ini kitab ini untuk pemula, tidak ditampilkan semuanya atau dipaparkan semuanya. Apa minha di antaranya apa? Min, kata min, ila, an, ala, fi, rubba. Kenali aja itu. Nah, kenali bentuknya. Min, ila, an, berarti min itu adalah huruf, ila adalah huruf, an huruf, ala huruf, fi huruf, rubba juga huruf, alba, kata ba itu bi atau ba, ya. Alba karena dia satu huruf maka disebutkan namanya, nama alba'u. Al-kaf, kaf ini kan satu huruf kaf ya, maka disebutkan namanya al-kaf. Tapi kalau dia terdiri dari huruf enggak perlu disebutkan nama. Seperti fi, enggak kita kata al-fa'u wal ya'u, enggak. Fi. Nah. Ila tidak disebutkan ila itu al-hamzah, al-lam, wal alif, enggak. Ila, karena dia lebih satu huruf, maka disebut apa adanya, ila, an, ala. Kalau dia satu kata, seperti al-ba, berarti ba, bi, bil qalam, maka disebutkan namanya al-ba'u, al-kafu, wal-lamu, lam. Ini di antara huruf jar. Nah,
Huruf jar ini adalah wahiyya takhfidul isma ay tajurrul isma. Dia menjarkan isim, yaitu menjadikan isim setelahnya berbaris kasrah. Alladhi yaqa'u ba'daha, isim yang terletak setelahnya dia akan menjadi kasrah. Nah, karena ini apa? Amal atau amal atau tugas daripada huruf jar. Misalu min, contoh min, raja'tu minal qaryati. Perhatikan, minal qaryati amsi. Nah, saya telah pulang dari kampung semalam, ya. Ya, atau kemarin, ya. Al-qaryah itu isim. Apa tandanya? Ada min. Nah, perlu diketahui, terkadang dalam satu kata, satu kata atau isim, terkadang isim bisa memiliki lebih dari satu tanda. Nah, di sini ada tanda apa? Ada tandanya itu alif lam. Nah, alif lam itu sudah jelas qarya itu isim. Tanda kedua ada min, huruf jar. Nah, bahkan ada 3 tanda di sini. Yang pertama ada min, yang kedua ada alif lam, yang ketiga ada kasrah. Nah, kasrah al-qaryati. Nah, itu ada 3 tanda isim di sini. Kata qarya ada memiliki 3 tanda. Ada huruf min, ada alif lam, ada baris kasrah. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa min ini fungsi adalah menjarkan isim. Kita tidak bisa baca minal qaryata atau minal qaryatu, itu berarti bacaannya salah. Berarti tidak paham tentang grammar. Ya. Kenapa? Diberi kasrah kena ada min. Jadi raja'tu minal qaryati amsi. Nah, nanti kalau antum membaca Al-Quran atau hadis ketemu kata min, nah berarti setelahnya adalah isim. Wa misalu ila, contoh ila adalah sanusafiru ilal madinatil munawwarati ghadan. Nah, di situ ada kata al-madinati, ada ila. Berarti kata al-madinah adalah isim. Di situ ada 3 tanda juga. Ada ila, ada alif lam, dan ada kasrah. Nah. Contoh yang ketiga adalah misalu an, contoh an, sa'altul ustadha an ilmin nahwi. Saya bertanya kepada ustaz tentang ilmu nahwu, itu grammar. Nah, perhatikan kata al-ilm di sini adalah isim. Kenapa ada an huruf jar sebelumnya? An ilmin nahwi. Nah. Kemudian nah perhatikan Al-Quran, amma yatasaalun, berarti kata ma itu isim. Kena ada an, amma yatasaalun. Nah, walaupun ma itu tidak ada tanda isim sebelum masuk huruf, ya, sebelum masuk huruf terlihat tidak ada tanda isim, tidak ada tanwin, karena dia isim mausul. Nah, karena ini ma ini isim mausul bisa dimasukkan huruf an. Jadi amma yatas, berarti apa? Ma itu adalah isim, ya. Amma yatasaalun. Taib, kemudian afwan, ma itu apa? Isim istifham, ya. Ya, ma itu isim istifham dimasuk oleh an, ya. Bukan isim mausul, ya. Isim istifham. Kemudian contoh lain adalah misalu ala, contoh ala, jalasad duyufu alal maqa'idil mujahazati. Nah, di situ ada ala. Berarti kata al-maqa'id itu adalah isim. Contoh misalu fi, at-tullabu fil fasli wat-talibatu fil maktabati, berarti al-fasal itu adalah isim. Kenapa? Ada fi huruf jar sebelumnya. Demikian juga al-maktabah itu isim, ada fi sebelumnya. Walaupun ada tanda isim yang selain fi adalah alif lam di sini. Itu ini hanya contoh, ya, hanya contoh, ya. Nanti kita akan tampilkan contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Taib. Cukup waktu, Ustaz.
Iya, silakan Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan tambahan dan juga syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tanda-tanda huruf yang merupakan pembahasan yang ketiga dari tanda atau dari pembahasan kalam yang dibagi menjadi fiil, huruf dan juga isim. Dan alhamdulillah kita sudah menyimak dan mendengarkan bacaan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang membaca kaidah-kaidah ini. Kemudian di penghujung kajian, alhamdulillah kita akan coba untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin bertanya secara langsung dalam pembahasan nahwu, apalagi dalam tahap-tahap dasar dan masih awal. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Dan kami juga akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Nanti silakan kami berikan kesempatan, dan sambil menunggu pertanyaan dari telepon, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan qul dalam firman Allah, qul uhiya ilayya annahu istama'a. Masuk ke dalam bagian mana ini Ustaz? Qul isim, fi'il atau huruf? Nah. Qul itu fi'il, ya. Itu masuk pada fi'il amar. Tapi insyaallah nanti akan, maka sedia apa? Bagian fi'il tadi itu pembahasannya ala sifatnya global dulu ya. Ya, global sesuai dengan pembagian kata, yaitu isim, fi'il dan huruf. Nah, di fi'il di sini tidak saya paparkan dulu. Nah, nanti pada bab selanjutnya itu apa? Di bab-bab selanjutnya atau di pelajaran selanjutnya baru akan dijelaskan apa? Fi'il itu halaman 10 nanti insyaallah akan dijelaskan secara rinci pembagian fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Jadi tidak dijelaskan langsung dulu. Ini untuk memudahkan bagi pemula untuk memahami dulu, ya. Ya, jelas qul itu adalah fi'il amar ya. Fi'il amar, qul kata ya. perintah gitu Iya, kata perintah, katakanlah. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penggunaan kata baik kata am dan juga sana atau as-sanah Ustaz. Kapan digunakan am, kapan digunakan sanah Ustaz? Jazakallahu khair. Al-am sama saja, itu sinonim ya. Kata am itu adalah sinonimnya al-sana. Kedua-duanya digunakan sama saja. Wulidtu fil am atau wulidtu fis sana, ya. Kedua-duanya itu sinonim, ya. Bisa digunakan gunakan secara umum. Iya, digunakan secara umum. Wulidtu fil ami kadza, wulidtu fis sanati kadza, ya. Al-amud dirasi, as-sana ad-dirasiyah, ya kan? Al-amud dirasi itu tahun ajaran. As-sana ad-dirasiyah juga sama, tahun ajaran. Itu sinonim, sama saja. Jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita pada poin yang del ta'ut ta'nis sakinah. Mohon penjelasan sekali lagi apa makna ta'ut ta'nis sakinah. Jadi ta itu adalah ta at-ta'nis menunjukkan muannas, as-sakinah berbaris sukun. Nita ini yang masuk pada fi'il madhi. Jadi menunjukkan bahwa kata itu adalah fi'il. Jadi ya banyak sih contohnya ya. Kalau antum buka Al-Qur'an maupun hadis akan ketemu itu banyak sekali. Ya. Ya, kita bikinlah contoh-contoh lain. Ya, darasa. Darasa ini apa? Ini fi'il ya. Nah. Kemudian masuk ta ta'nis. Berarti menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Berarti kata darasa ini fi'il, ya. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhi? Ada ta ta'nis masuk. Insyaallah nanti ada bagian khusus masing-masing fi'il ini. Nah, ini katakan ta'ut ta'nis. Ta berbaris, ta ta'nis, ta muannas ya. Ta'nis baris sukun. As-sakinah baris sukun. Ta'nis itu muannas. Menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan, ya. Kenapa perlu dicantumkan as-sakinah? Karena ta ta'nis ini bisa ta marbutah. Nah, ini ta marbutah atau dia bersambung begini. Nah, ini ta marbutah, ta ta'nis juga. Ini ta ta'nis. Nah, tapi ta ta'nis ini adalah tanda bagi isim, bukan yang masuk pada fi'il. Kalau masuk fi'il dikatakan ta ta'nis as-sakinatu yang berbaris sukun. Ini dia adalah ta maftuhah bersukun. Kalau ini tidak akan pernah ada bersukun. Karena ta ini apa? Kalau dia tidak dhammah, dhammatain, kalau ada alif, kalau enggak ada alif lam berarti dia dhammah, dhammatain, atau dhammanya tanpa tanwin. Ya. Atau dia apa? Fathah. Ya. Atau dia kasrah, harakat enggak lebih dari itu. Tidak ada sukun.
Contohnya sayyaratun. Ya. Sayyaratun. Ini bisa sayyaratun, bisa sayyaratin nanti kalau sudah masuk kalimat sayyaratin. Nah, kalau dia pakai alif lam berarti tidak boleh bertanwin. As-sayyaratu. Ya. Sayyaratu, sayyarati, sayyarata. Nah, ini ta ta'nis juga sama. Cuma ini tidak sukun. Ini bukan enggak dikatakan ta sakinah. Ini ta'ut ta'nis al-marbuta. Nah, marbuta itu apa? Ada yang terikat ini, marbut. Nah, menyatu, rabat. Nah, sedangkan situ adalah ta ta'nis di sini berbaris sukun, ta ta'nis as-sakinah. Nah, sa'alat, nah, qamat, darasat, fatahat, akalat. Berarti sa'ala, fataha itu adalah fi'il. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di penghujung kajian terkait dengan beberapa poin dari tanda ta'ut ta'nis sakinah. Lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan isim dan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair jazak. Alhamdulillah, ya, insyaallah ilmu nahwu adalah bukan ilmu yang sulit untuk dipelajari, ya. Siapa saja bisa mempelajarinya asalkan memiliki kemauan yang kuat, ya. Kemudian harus sabar dalam mempelajarinya. Karena bagaimanapun segala sesuatu butuh kesabaran, ya. Itu kuncinya, kesabaran, keikhlasan, kemudian tekun untuk mempelajari. Insyaallah mudah, semua akan dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin di awalnya terasa sulit, ya, terasa susah, itu wajar. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Matan Jurumiyah, di awalnya susah, kata beliau sulit, tapi nanti di ujungnya akan mudah. Nah, memang demikian. Bukan hanya ilmu nahwu, ilmu apa saja. Antum kalau bekerja mengawali kerja itu susah juga kan. Awal dagang sulit enggak? Ya sulit awal berdagang. Ya. Kita sulitnya apa? Mencari konsumen kan gitu. Temu lapaknya di mana, jual mau di mana kan gitu. Nah, itu semua akan awal-awal sulit, tapi ketika dijalankan akan terbuka peluang-peluang, akan mudah. Demikian juga belajar ilmu apa saja, termasuk ilmu nahwu ini. Yang penting ada kemauan besar untuk mempelajarinya. Ya. Baik, demikian saja ya pelajaran kita hari ini. Ya, insyaallah ini masih awal-awal ya bagi pemirsa dan bagi pendengar yang memiliki minat yang kuat untuk belajar, ikuti ini pelajaran ini karena ini dari awal ya, dari awal sekali ya dipaparkan. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini ya, dan adapun kitab mohon bersabar ya. InsyaAllah akan dicetak dalam pekan-pekan ini insyaAllah. Karena itu untuk diedit itu butuh waktu ya. Jangan, kita tidak mau terburu-buru supaya supaya tidak banyak kesalahan. Mungkin salah itu ada, baik harakat ya, namanya manusia. Tapi kalau sudah diedit betul-betul insyaallah ya akan menghasilkan baik insyaallah. Taib. Demikian saja ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.